Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas perjumpaan pada malam hari ini. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saya Pendeta Agus Sugiarto, Pendeta Pelayan Firman dan Sakramen di GPIB Jemaat Ebenezer, Jakarta Pusat. Kita bersyukur atas perjumpaan malam hari ini di ruang doa dan renungan Naikol GPIB. Mari sebelum bersama kita merenungkan sabda Allah, kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau menghimpunkan kami kembali, ya Allah, di sekitar sabdamu, dan kami hendak merenungkannya. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu meneguhkan dan menguatkan kami serta memberi hikmat bagi kami agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini, lalu melakukannya di dalam warna keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah bersama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasalnya yang ke-103, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah kutipan menurut Mazmur ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang pemazmur merefleksikan keberadaannya bagaikan debu. Dan Allah mengingat kondisi keberadaan sebagai debu itu. Ia tahu apa kita. Demikian dalam pendarasan dari si pemazmur. Kondisi sebagai debu paling tidak memberikan gambaran tentang keterpurukan umat yang pernah mereka alami dan dicatat di dalam sejarah. 17 Agustus 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia masuk dan memporak-porandakan Yehuda, termasuk di dalamnya menghancurkan bait suci dan bangunan utama lainnya. Sehingga kondisi ini bagaikan berhentinya denyut jantung Yehuda seiring dengan porak-poranda dan hancur luluh lantah bait suci itu yang pernah dibangun kurang lebih 13 tahun dengan anggaran 83 triliun US dollar. Jantung Yerusalem berhenti berdenyut, umat meratap, dan kemudian mereka terbuang ke Babilonia seiring dengan invasi Imperium Babel terhadap Yehuda. Kondisi sebagai debu yang kemudian di dalamnya kembali mengingatkan mereka pada masa suram, masa meratap, getir dan penuh lara ketika dalam episode sejarah mereka alami itu dan terbuang di Babilonia. Kita masih ingat bagaimana Deutro Yesaya merefleksikan itu di dalam Yesaya 49 ayat 14 hingga ayat 15
Yehuda, Yerusalem meratap sembari memohon belas kasihan Tuhan. Bahkan di dalam keberadaan mereka terpuruk sebagai orang buangan, mereka menaikkan seruan, apakah Tuhan telah meninggalkan mereka dan apakah Tuhan telah melupakan mereka. Tetapi kemudian Deutro Yesaya hadir dan merefleksikan sembari memberikan gambaran bagaikan Tuhan sendiri menjawab ratapan dan gumul umatnya itu dengan mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Menyayangi. Dalam Yesaya 49 ayat 14 hingga 15, di dalam ketika umat menaikkan semua ratapan mereka itu dan Allah menjawab seiring dengan apa yang mau Allah nyatakan kepada umat yang dicintainya. Menyayangi. Dalam teks Ibrani, Rahom, Rehem, Rohuma, Ar-Rahim, Rahimi. Rumpun kata yang menggambarkan tentang Allah yang mencinta bagaikan figur seorang perempuan yang tidak akan pernah melupakan bayinya. Ia akan selalu menyayangi anak dari kandungannya. Menyayangi, penyayang, sayang. Rahom, Rehem, Rohuma, Ar-Rahim, Rahimi. Bagaikan sosok seorang perempuan yang pernah mengandung, yang di dalamnya melahirkan Yehuda, umat yang dicintai dan membesarkannya. Dan kala ketika di dalamnya mereka berhadapan dengan dosa, pelanggaran dan salah, bagaikan seorang anak yang terjatuh dan kemudian meratap, menangis, memanggil ibunya. Segera sang ibu datang, mendekapnya, memeluknya, merangkul dan merengkuhnya, sembari kemudian memberikan kekuatan dan peneguhan. Gambaran ibu yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Motherly father, sosok bapak sekalipun, bahkan yang kemudian hadir dengan penuh mencinta. Dan itulah yang kemudian direfleksikan dalam Mazmur 103 ini ayat 8 hingga 14. Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh dengan kasih setia. Penyayang, Rahom, Rehem, Rohuma, Ar-Rahim, Rahimi. Motherly father. Dan itu kembali diteguhkan dengan menggambarkan bagai bapa sayang kepada anak-anaknya. Yang dalam hal ini terjatuh karena salah, karena pelanggaran, karena dosa. Ia tercerembab dan kemudian terseok-seok seiring dengan apa yang dialami. Dan hadirlah ia sebagai seorang bapa yang di dalamnya punya dimensi keibuan, motherly father, yang kemudian hadir, mendekap, memeluk, merengkuh, dan merangkul anaknya ini. Dan itulah gambaran yang secara khusus pemazmur lukiskan, seiring dengan keberadaan sebagai seorang insan yang merefleksikan keberadaan mereka yang pernah melanggar, pernah salah, pernah dosa. Tetapi Allah di dalam kerahimannya, full of compassion, merciful, kembali hadir dan mendekap umat yang dicintainya itu. Ia tidak mendendam, bahkan dilukiskan bagaikan ujung-ujung poros dan sumbu bumi. Demikianlah kasihnya kepada kita yang kemudian di dalamnya sungguh dosa, pelanggaran dan salah itu begitu jauh, bagaikan kutub-kutub bumi itu. Dan itu dilukiskannya begitu jauh, seiring dengan pelanggaran, salah dan dosa yang berhadapan dengan cinta Allah yang begitu besar. Dan dirangkul, direngkuh, didekap anaknya yang dicintainya itu. Dilukiskan bagaikan setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya cintanya atas kita. Dicintai, disayangi. Sebagai Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
untuk sebuah refleksi panjang atas sejarah bahwa mereka pernah keliru, melanggar dan salah, dan berhadapan dengan Allah yang penuh cinta bagaikan sosok ibu yang pernah melahirkan mereka, membesarkan mereka, dan kini mendekap, merangkul, merengkuh mereka yang pernah salah, pernah keliru, pernah melanggar, pernah berdosa. Kerahiman, cinta, sayang Allah inilah yang kembali kita syukuri malam hari ini, seiring dengan semua yang telah kita alami sepanjang hari dalam gelut juang, dengan semua proses ketika kita memaknainya bersamaan dengan cinta Allah yang tak bertepi. Dan moga kita memasuki istirahat malam hari ini dengan penuh syukur, sembari berharap menyongsong fajar pagi di esok hari, di dalam kelimpahan kasih dan cinta Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan penuh dengan berlimpah kasih setia itu. Lalu melangkahlah sebagai anak-anak yang masuk di dalam kerahimannya itu, menyambutnya dengan penuh cinta, seiring bagaikan seorang ibu yang mendekap, merangkul, merengkuh, dan memeluk anaknya yang pernah salah. Dibuainya dia, didekapnya lah dia, sehingga keheningan dan keteduhan itu kembali dialami. Moga malam hari ini adalah kita semua yang kembali memaknai akan kehidupan kita yang sungguh-sungguh dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, bagaikan ayah dan ibu yang hadir dan membesarkan kita juga dengan penuh cinta. Sembari memaknai akan hari-hari kehidupan kita dan bersyukur atas kelimpahan kasih sayang Tuhan itu, kiranya itu meneduhkan kita, menguatkan kita untuk kembali bersyarah seiring dengan hari-hari kehidupan kita yang akan kita lalui. Allah yang mencinta, yang di dalamnya menguatkan dan meneguhkan kita semua. Tuhan memberkati kita dengan cintanya, dalam sayangnya, dalam kasihnya, panjang sabarnya, serta berlimpah kasih setianya bagi kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau penuh dengan cinta sebagai Bapa yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Engkau Bapa yang berhati seorang ibu, yang mendekap, merangkul, merengkuh, dan memeluk kami yang pernah salah, keliru dalam pelanggaran kami. Engkau memanggil dan mengundang kami untuk masuk di dalam kerahiman-Mu dan menerimanya sebagai undangan bagi kami semua. Sungguh firman yang meneguhkan kami sehingga kami punya kekuatan kembali untuk melangkah dan sembari bersyukur atas semua kerahiman yang telah kami peroleh. Engkau Bapa sekaligus Ibu surgawi yang mencintai kami, yang kami alami dalam warna keseharian kami yang tak jarang, dalam takut, cemas, tawar hati, dalam lara, dalam muram, dalam getir, dan dalam pahit. Tapi kekuatan cinta-Mu itulah yang meneguhkan kami bahwa kami tak sendiri. Tapi tangan pengasihan-Mu menggenggam kami untuk melewati hari-hari kami, sembari tetap terus menatap akan cinta kasih-Mu itu, dan bersyukur atas sumber kekuatan yang boleh kami peroleh untuk kembali melangkah dengan penuh pengharapan. Terima kasih atas cinta-Mu ya Bapa, atas kasih, atas panjang sabar dan berlimpah kasih setia yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya kami semua kembali melangkah seiring dengan hidup yang kami syukuri. Rahmatilah kami seiring dengan sakit yang kami alami, sehingga di dalamnya ada pemulihan dan kesembuhan. Teguhkan dan kuatkanlah kami kembali untuk bersyukur atas setiap pemulihan yang Engkau beri. Itu karena Engkau Allah yang penyayang dan pengasih atas kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam berpengharapan, seiring dengan kerja dan bakti kami di hari-hari kehidupan kami, sehingga setiap berkat yang boleh kami terima adalah pemberian daripada-Mu yang kami syukuri, sehingga apa yang boleh kami maknai secara utuh dan penuh, serta dalam rasa cukup di hari-hari kehidupan kami. Kami yang belia maupun yang sudah lanjut usia, adalah kami anak-anak-Mu yang belajar mencinta dan dicinta,
seiring dengan Engkau ya Bapa Surgawi yang mencintai kami. Kami dibesarkan dalam cinta-Mu dan dipelihara. Kiranya adalah kami juga sebagai bagian dari keluarga dan anggota keluarga, bahkan bagian dari gereja yang melimpah dalam sayang, dalam kasih satu dengan yang lain, sehingga menjadi komunitas yang bersaksi tentang Allah yang rahimi atas kehidupan yang kami lalui hari lepas hari. Kuatkan dan teguhkan kami untuk setiap persoalan dan pergumulan. Kala sakit kami dipulihkan dan sembuh, takut, cemas, dan bergumul untuk setiap keputusan sulit kami memperoleh jalan keluar, hikmat untuk menghadapinya dengan kuat, dengan berani, dengan tabah, dengan besar hati, dan kekuatan untuk melewati hari-hari kami, sembari bersyukur atas semua kebaikan yang Engkau beri. Jika umat-Mu Yehuda telah mengalami masa-masa suram, akibat dari salah, pelanggaran, dosa, pemberontakan yang mereka buat, Engkau mencintai umat-Mu itu dan mengundangnya kembali untuk menerima kerahiman-Mu yang di dalamnya bagaikan seorang ibu, seorang bapa yang mendekap anaknya yang terhilang itu, dirangkul dan direngkuhnya di dalam cinta-Mu. Kiranya adalah kami semua yang menerima itu semua, sembari bersyukur berterima kasih atas anugerah terbesar yang telah Engkau berikan ini. Kiranya itu menguatkan kami, meneguhkan kami untuk selalu melihat hari esok dengan penuh pengharapan. Terima kasih untuk malam ini ya Bapa. Kami memasuki istirahat kami dengan penuh syukur, sembari di dalam restu, kasih dan kerahiman-Mu menyongsong fajar pagi di esok hari dengan penuh pengharapan, sembari memaknai pesiaran kami dengan gembira sebagai anak-anak-Mu yang Engkau cintai, sembari memaknai kehidupan di dalam kepenuhannya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati dan memaknai keberadaan kehidupan kita dengan hikmat-Nya, karena kehadirannya meneguhkan dan menguatkan kita bahwa kita mensyari hidup tidak sendiri. Bagaikan Bapa dan Ibu yang mencintai kita, adalah kita anak-anak-Nya yang juga penuh dengan cinta. Marilah saling mencinta dan dicinta sebagai anak-anak yang disayangi oleh Bapa. Tuhan memberkati kita dalam perjumpaan kembali di esok pagi, seiring dengan pengharapan, kegembiraan atas cinta dan pengasihan yang telah kita peroleh.